Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tiladata 'alal khair wa nasihatal muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika anbiya Allahul mursalin wal awliya was suhada was salihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulul Amin wa Habibil Matin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin wa Sayyidis Salikin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi wabdah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhilana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila'i dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Tapi wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ilani kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ilani kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad anturahibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati
جمعياتنا علماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعياتنا علماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله الله ثابت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Hadirin mukarramin yang mulia, para asatidz wal ustadzat, teristimewa Ketua DKM Masjid Jami Al Mukmin, betul ya? Jajaran Mustasar, jajaran Syuriah, baik MOC maupun dari jajaran Syuriah PRNU, Ketua Tanfidiyah PRNU, Ketua Tanfidiyah MOC, Mukarram akhirnya Ustaz Firdaus yang menjadi wasilah sampainya saya ke tempat ini. Ada sahabat kami, sahabat saya, syuhada, dan juga para tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf tidak ditata satu persatu, dan yang saya banggakan Banser kiri kanan di Banser lapar rumahnya. Bapak Ibu jamaah, remajawati yang perawan, hati-hati, nenek-nenek bodo amat. Mudah-mudahan semua yang hadir berkah, cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar Jumratul Aqabah, tawaf ibadah kembali ke Mekah, jalan-jalannya di Laut Merah, di kota Jeddah, pulang ke Harjamukti dapat gelar haji dan hajjah. Hidupnya berkah. Aminnya mana? Hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, di dalamnya ada ibadah, muamalah dan amanah. Allah turunkan generasi laki perempuan soleh dan solehah, punya mantu anak Pak Lurah, duitnya melimpah ruah, rumahnya megah-megah, kendaraannya mewah-mewah, kiri kanan ablak-ablak punya sawah, hidupnya istiqomah. Allah matikan dalam iman husnul khotimah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, malam ini temanya dua, dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102, sudah 1 abad 2 tahun. Oleh karena itu selamat buat teman-teman yang sudah dipercayakan untuk mengurus NU di Kelurahan Harjamukti. Wabil khusus akhirnya Ketua Tanfidiyah Bapak Mukarram Ustaz Haji Agus beserta jajaran. Insya Allah ngurus NU berkah, karena sudah didoakan oleh muassis Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurus NU itu diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim, dan didoakan oleh beliau dengan istri dan keluarganya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Keberkahan yang kedua, sedikit saja, yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama itu merupakan sejarah besar di dunia internasional.
Saudara pernah mendengar ada Komite Hijaz? Ya. Komite Hijaz pada tahun 1926 yang kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia berkumpul di Surabaya. Maka pada tanggal 31 Januari 1926 diutuslah delegasi dari Indonesia Kiai Haji Raden Asnawi Kudus atas diskusi berat antara Mbah Wahab Hasbullah. Apa sebab adanya Komite Hijaz? Karena pada saat itu Raja Saud ingin membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin membuat satu gerakan anti madhab. Yang diinginkan oleh Raja Saud pada saat itu hanya madhab Wahabi yang berlaku tempat itu. Alhamdulillah, dengan Komite Hijaz, gerakan Raja Saud pada saat itu yang ingin membongkar makam Nabi karena orang berziarah dianggap bid'ah. Jadi Nahdlatul Ulama ini punya jasa besar bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, bahkan di tanah Haramain Madinatul Munawwarah. Dengan pergerakan dan kekuatan Komite Hijaz, alhamdulillah sampai hari ini makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap eksis ada di tanah Madinatul Munawwarah. Ini salah satunya adalah jasa besar Nahdlatul Ulama. Kira-kira di Depok ada nggak yang masih anti ziarah kubur? Hah? Dianggap bid'ah ada? Kalau kita mau ngomong pakai orang Depok kan ngong gua, nyak gua, guru gua, ngapain ngurusin aja? Betul? Betul? Kita datang ke kuburan gak pernah minta mau kuburan, betul? Emang kita goblok banget apa? Orang-orang Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besarnya sudah mengajarkan kepada kita, betul? Kita baca doa, kita baca Fatihah, kita baca apa? Kita baca zikir dan tahlil dan berdoa, itu semua sudah jelas ada dalilnya, ada keterangannya, betul. Bahkan muridnya Ibnu Taimiyah sekalipun yang anti ziarah, ya, beliau mengatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah beliau katakan hadiah yang paling keren, hadiah yang paling utama, hadiah yang paling istimewa yang bisa diberikan dari orang yang hidup kepada yang sudah mati. Yang pertama as-shadaqatu, shadaqah, wal istighfaru, beristighfar, wad du'a'u lahu, dan mendoakan buat orang yang dibarja, wal hajju anhu, kalau dia belum haji dibadalkan. Ini termasuk hadiah, betul? Antum gak usah nanya apakah nyampe, sahabat udah nanya duluan. Antum gak usah bikin buku putih untuk menjawab, Nabi udah jawab. Sahabat bertanya, hal yasilu dzalika ilaihim, ya Rasulullah, apakah sampai itu bacaan Al-Quran, apakah sampai itu sedekah, doa, istighfar, badal haji buat orang-orang yang sudah meninggal dunia? Naam, kata Nabi, nyampe. Bahkan Nabi mengatakan mereka itu gembira di alam kubur, mereka bergembira di barzah. Gembiranya Nabi mengumpamakan kama yafrahu ahadukum bitardi idza uhdiya ilaihim. Gembiranya seperti orang yang masih hidup di dunia, ujung-ujung dapat hadiah. Nanti ujung-ujung Ketua Tanfidiyah punya bini, tengah malam dibangunin, saya bangun, saya 12 malam, bininya lupa. Ada apa sayang? Selamat ulang tahun anakku, selamat ulang tahun istriku. Senang gak boleh gituin? Yang ke-70
Tuh istrinya beliau senang nggak dibilang begitu? Senang nggak Bu? Ditambah emas 2,5 kg pingsan dulu. Kita lagi hidup dapat hadiah gembira. Itulah yang diumpamakan oleh baginda Rasul. Kama yafrahu ahadukum bitarki idza uhdiya ilaihi. Jadi orang-orang kita nih nahdiyin ngurusin hubungan manusia bukan hanya pada saat hidup, sampai mati masih kita urusin, betul? Maka insya Allah teman-teman yang sudah menjadi pengurus PRNU Harjamukti insya Allah mengurus Nahdlatul Ulama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang mulia, berbicara Isra dan Mi'raj paling tidak ada 3 muatan. Yang pertama iman, yang kedua masjid, dan yang ketiga sholat yang 5 waktu. Berbicara Isra dan Mi'raj ini merupakan jawaban iman, kekuatan iman. Karena peristiwa ini satu-satunya yang diabadikan oleh Allah dengan ayat yang istimewa yang diawali dengan kalimat tasbih bermakna litta'ajjub. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain, betul? Karena peristiwa ini membenturkan ilmu pengetahuan. Peristiwa ini membenturkan akal manusia. Tapi buat santri tidak sulit. Ketika Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Kalimat subhana ini menunjukkan bimakna litta'ajjub. Artinya setelah kalimat tasbih ada peristiwa yang luar biasa. Makanya ilmu pengetahuan tidak tembus. Kata ilmu pengetahuan, baginda Rasul gak mungkin perjalanan dari satu titik ke titik yang kedua, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kata ilmu pengetahuan. Tetapi bagi santri tidak sulit. Subhanalladzi asra. Asra ini kalimat aktif, berarti yang bertindak pelakunya adalah Allah Subhanahu. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pohon pepaya ditanam, pupuknya tai kambing. Pikiran saya, kalau pepaya matang, logika saya paling tidak itu pepaya rasanya dikit-dikit tai kambing. Benar? Kan dia makan dari saripati tai kambing. Tapi enggak, semakin dikasih tai kambing banyak, rasa pepaya tambah mantap. Siapa pelakunya? Allah Subhanahu. Di bawah pohon paya ada buah pare, tanahnya sama, dimakan saripati yang sama. Pikiran saya ketukar Pak, pepaya rasa pare, pare rasa pepaya. Tapi enggak, pepaya, pare ya pare. Pelakunya adalah Allah Subhanahu. Baginda di Isra dan di Mi'rajkan. Kemudian ilmu pengetahuan mengatakan di sana alam imateri, tidak ada udara, nggak mungkin baginda Rasul di Isra dan di Mi'rajkan dengan ruh atau dengan jasadnya. Bagi santri tidak sulit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalimat abdul di dalam tata bahasa ini memiliki 2 potensi, ruh dan jasad. Itu namanya abdul. Ini semua abdul nih. Kenapa? Karena ada ruh dan jasadnya. Kalau rohnya doang, jasadnya nggak ada, apa namanya? Memedi. Ruhnya nggak ada, cuman jasadnya doang, apa namanya? Almarhum. Betul? Subhanalladzi asra bi 'abdihi menunjukkan ada 2 potensi. Baginda Rasul di Isra dan di Mi'rajkan, ya ruh dan badannya, badan dan ruhnya. Kok bisa? Asra, pelakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Walatullah salamullah ala taha rasulillah. Walatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
ini muatannya adalah masjid. Baginda Rasul diisra dan dimi'rajkan dari masjid ke masjid. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits Syarah di Babil Hadits, Syekh Nawawi Al-Bantani mengangkat satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan ada 3 benteng. Di antara satu benteng adalah Al-Masjidu Hisnun, masjid adalah bentengnya iman. Hari ini kita berada di masjid, mudah-mudahan keluar dari sini iman kita aman. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita istiqomah. Sebab iman kita ini udah diomongin sama Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, yazidu wa yanqusu. Iman kita kadang-kadang naik, iman kita kadang-kadang nambah, iman kita kadang-kadang. Jujur Bang jawab, kira-kira banyakkan naik atau banyakkan turun? Bu, saya sering bilang iman ini kayak emas. Ada iman yang 24 karat, ada iman yang 23 karat, ada iman yang sekarat. Mungkin sebulan kemarin iman kita sekarat, malam ini kita berada di masjid, malam ini kita berada di bentengnya iman. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita aman. Mudah-mudahan wajah-wajah iman semua nih, amin. Sebab yang memakmurkan masjid, yang demen meramaikan masjid bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin. Allah yang abadikan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan masjid bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin. Amana billah, hanya orang-orang yang beriman kepada. Maka jangan heran, jangan kaget, jangan lemah, jangan putus asa. Hai ketua DKM, memang urusan iman masjid Bang. Kadang-kadang urusan iman, urusan ke masjid, urusan iman. Ada yang dekat rajin ke masjid, ada yang jauh rajin ke masjid, ada yang tua rajin ke masjid, ada yang tua bader banget ke masjid, ada yang kayak begitu. Ada kayak begitu. Peristiwanya di Sawangan, kejadiannya di Harjamukti. Ada yang muda rajin ke masjid, ada yang muda malas ke masjid, ada yang ke masjidnya seminggu sekali Jumatan doang, ada yang model begitu. Alhamdulillah masih lumayan. Ada yang ke masjidnya setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha, ada yang model begitu. Alhamdulillah masih lumayan. Ada apa tidak? Begitu mati baru masuk ke masjid, ada langsung jadi imam. Ada yang model begitu. Bergeledek orang. Maka kita hari ini berkumpul di masjid, maka mudah-mudahan iman kita diamankan lagi oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, warga Nahdlatul Ulama, mari kita makmurkan masjid kita dengan yang kita mampu dan kita bisa. Ini penting, ini saudara-saudara, ya. Maka orang-orang yang demen memakmurkan masjid ini akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit ada gerakan-gerakan komunitas yang kerjaannya bukan makmurin masjid tapi ngerebut masjid. Woi. Ini masjid tukang muludan, ini masjid tukang ratiban, ini masjid tempat yasinan, ini masjid tempat manakiban. Wah, itu kerjaan salah semua, itu kerjaan bid'ah semua, itu harus direbut, diambil saudara-saudara. Ini ada yang model begitu kerjaannya tuh. Paham nggak? Ini kelompok yang begini brengsek saudara-saudara. Makanya kalau ada yang kayak begitu, jangan dikasih kesempatan yang model begitu. Betul? Iya saudara-saudara. Kita ratiban gak boleh, asinan gak boleh, biara bubur gak boleh. Ini bolehnya apaan? Segala apa aja bid'ah. Di Jagakarsa luar biasa. Tetangga mau besanan, diajak sama tetangganya,
Begitu datang ke tetangga yang mau besangan, dia lihat ada roti buaya, dia mundur, dia pulang. Kagak jadi, kata roti buaya bid'ah. Buset. Woi, roti buaya dibilang bid'ah, saudara-saudara. Kan brengsek saudara-saudara, merusak tatanan bermasyarakat. Apa salahnya roti buaya? Emang tradisi Betawi kayak begitu, betul? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh saudara-saudara, apalagi roti buayanya besar, lembut, susunya banyak, coklatnya banyak, buah pasang lagi, dibawa ke besan, dirawis-rawis, dibagiin semua saudara tetangga kebagian, kan jadi sedekah, betul? Ini sampai roti buaya dibilang bid'ah. Anak mah bilang bukan roti buaya doang, bukan ente bid'ah saya bilang. Emang ada wajah-wajah model begini zaman Nabi? Gak ada saudara-saudara. Ini saudara-saudara, ini kelompok luar biasa. Bentar-bentar nyalahin kita, sebentar-bentar bid'ah. Tahu gak kelompok yang model begitu? Ada saudara-saudara, ciri-cirinya tangannya gini, gantung tangannya kan, jenggot 2 lembar, jidat terpenyok. Guru-guru kita tukang tahajud, betul? Kiai-kiai kita tukang sujud, betul? Tapi jidatnya nggak pernah cemong, saudara-saudara. Kalau mau nada min asal sujud tutup di pakai peci, betul? Ini agak umur 30 tahun, jidat paling hitam. Wah, Allah. Ini curiga jangan-jangan sujudnya dibanting, bedah, digosok-gosok, lu juga bisa kita baca buat templok di sini, ngopok saudara-saudara. Halo, ini kelompok yang begini nih kadang-kadang nih, ya kita merusak tatanan bermasyarakat. Apa aja salah sama dia saudara-saudara. Sholatnya aja boros. Halo, sholatnya boros. Ukuran berdua dipakai dari sama dia. Allahu Akbar, kan boros tuh. Boros aja. Kita ngaji dalam kitab I'anatul Talibin, betul? Ya, Said Abu Bakar Muhammad Syato Adimiyati beliau katakan di dalam kitab I'anah, wa yusannu an yufarriqa baina qadamaihi bisyibrin wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa an yarsiqa qadamaihi wa yusannu, dan disunatkan an yufarriqa, itu memisahkan baina qadamaihi, antara dua telapak kaki kanan dan kiri, bisyibrin, jaraknya cukup 1 jengkal doang. Allahu Akbar tuh. Halo. Wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa an yarsiqa qadamaihi, makruh telapak kaki kanan depanan, kiri belakangan, kiri depanan, kanan belakangan. Allahu Akbar, makruh. Allahu Akbar, makruh. Nonton bola ini. Wa an yarsiqa qadamaihi, dua-duanya rapat, di makruh. Bu, mana itu? Woi, pulang bareng-bareng dong. Ini kalau rapat begini yang bodinya super jomplang pak. Betul. Kalau rapat begini bapak-bapak kesian, kejepit. Pak, kalau rapat begini perempuan kesian juga, nggak bisa napas ya. Bukan. Allahu Akbar. Ini kata Allahu Akbar. Wah, baru mendengar aku orang. Baru orang. Dia bilang kaki kiri kanan ketemu biar setan gak masuk. Emang setan goblok? Di pagar kiri kanan dia nyeplos bang. Ini sudah. Allah Akbar. Kita juga ada ilmunya, ada ngajinya, betul? Bisyibrin yusannu an yufarriqa baina qadamaihi bisyibrin wa yukrahu an yuqaddima ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa an yarsiqa qadamaihi. Ini masjid kita jaga. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita sebagai warga Nahdiyin, ini masjid kita, mari kita makmurkan. Insyaallah berkah. Amin ya rabbal. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh wa ghfir lana ma madaya wa
tahlilan, ada marhabanan, betul? Ada manakiban, ada yasinan, ada ziarah kubur. Masya Allah. Kita lagi mahlul qiyam. Ya Nabi salam. Dianggap nyanyi, dianggap mengkultus. Dengerin saudara-saudara, kita berdiri ketika mahlul qiyam itu bukan karyanya ulama-ulama Depok, betul? Ini berangkat dari akhlak Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit ini tokohnya, saudara-saudara. Ketika baginda Rasul masih hidup, setiap beliau masuk ke majelis sahabat, itu sahabat berdiri hormat baginda Rasul. Tapi Nabi bukan orang yang gila hormat, selalu dilarang, saudara-saudara. Satu ketika baginda Rasul masuk ke majelis sahabat, sahabat berdiri, Nabi bilang, duduk kalian. Tidak perlu kalian seperti mereka menghormati para pembesar-pembesarnya. Sahabat duduk semua, saudara-saudara. Tiba-tiba ada satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Dia tetap berdiri di hadapan baginda Rasul dan para sahabat. Sahabat pun bingung, ini kok Hasan bin Thabit nggak ngikutin perintah Nabi, ada apa ini? Tiba-tiba Hasan bin Thabit ketika berdiri di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat, menyampaikan kalimat yang begitu indah. Kiani lil azizi alayya fardun wa tarkul fardu ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yakum. Berdirinya aku atas orang yang begitu indah, atas orang yang begitu mulia, tandanya aku melakukan sesuatu yang fardu. Orang-orang yang meninggalkan keparduan, tandanya orang itu otaknya kagak lurus. Begitu kata beliau. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yakun. Maka aku heran, ada orang yang paham, ada orang yang ngerti, ada orang yang cerdas, melihat orang yang begitu mulia, melihat orang yang begitu istimewa, dia tidak berdiri. Mendengar kalimat Hasan bin Thabit, saudara-saudara, itu sahabat yang tadi duduk bangkit semua, berdiri di hadapan baginda Rasul, dan Rasul yakin sahabat tidak sampai mengkultuskan Nabi, tapi sebatas ikroman wa tahdiman. Paham orang? Jadi ketika kita berdiri, ya Nabi salam alaika, kita tidak pernah mengkultus Nabi sebagai Tuhan, betul? Tapi sebatas ikroman wa tahdiman. Kalau kurang paham gampang dah. Kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, jasanya besar apa tidak? Oh, gak bayar. Satu kalimat aja, adanya kita di bumi karena bapak orang tua, betul? Sekarang kita cium tangan bapak ibu kita dengan hidung kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Apakah ketika kita cium tangan bapak ibu kita terbetik dalam batin iman kita menyembah Tuhan selain Allah? Sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Ta'ziman, ikraman wa ta'ziman. Betul? Penting nih. Kenapa? Sekarang anak-anak kita TK, di PAUD, SD, SMP, cium tangan sama orang tua bukan pakai hidung, pakai pipi, pakai jidat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada gurunya lupa. Hati-hati. Kita cium tangan sama orang tua pakai hidung, betul? Kita punya guru mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan ilmu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengajarkan ilmu dunia, sampai membuat kita selamat di alam barzakh, alam kubur, betul? Kita cium tangan-tangan guru kita, minal habaib, minal ajengan, minal kiai, dengan tangan kita, wajar apa tidak? Pantas apa tidak? Apakah ketika kita cium tangan guru-guru kita, menyentuh batin kita, menyembah Tuhan selain Allah? Wallahi tidak sama sekali. Tapi takriman, ikraman wa ta'ziman. Paham? Kita sebagai orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal ma'turidiyah, ala nahdlatul ulama, punya namanya sanad ilmu. Kenapa? Ada muttasil ilmu namanya. Kenapa kita cium tangan guru kita? Karena guru kita mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya, sampai kepada tangan
keturunan-keturunannya Nabi kita Muhammad. Nih, saudara-saudara, sampai kita cium tangan orang tua, kita cium tangan bapak ibu kita cium tangan guru kita dianggap menyembah Tuhan selain Allah. Jahat nih kelompok saudara-saudara. Siapa yang merawat itu? Nahdlatul kita bikin 7 bulanan disalahin, betul? Halo? 4 bulan boleh bu? 7 bulanan boleh bu? Oh, wa du'a fi waqti hamdiha diajarkan, diundang masyarakat kita bikin 7 bulanan, bikin rujak 7 macam, betul? Boleh nggak bu? Boleh. Kapan lagi girang-girang saudara, tetangga, sahabat, ya kalau bukan 7 bulan bikin rujak 7 macam. Kalau bahannya ada bikin 17 macam sudah-sudah. Cuma saya bilang kalau bikin rujak 7 bulan, bu, tuh mantu tuh anak bikin selera nasional. Jangan selera bininya, mentang-mentang bikin doyan pedas, bikin pedas banget. Tuh orang sekarang diundang semua pulang mangap. Wah, ini mah bocah terkeluar mangap ini. Atau dengan suaminya asem, bikin asem banget. Orang sekampung semua pulang merengut, sudah makan rujaknya. Bikin manisnya cukup, pedasnya sedang, sehingga semua keluarga pulang senang, saudara-saudara. Dalam rangka apa? Menggembirakan orang lain, betul? Apalagi dibacain Al-Quran, bukan pala pilih, sugesti, motivasi. Karena memang setiap Al-Quran memiliki hikmah masing-masing. Dibacakan surah Muhammad, mudah-mudahan akhlak seperti Nabi Muhammad, amin. Dibacakan surah Yusuf, mudah-mudahan akhlaknya seperti Nabi Yusuf, bukan potongannya bu. Potongannya bagaimana baba mamanya, babanya hitam, mamanya burik, anak buluk, gitu aja udah. Dibacain surah Maryam, mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Maryam, amin. Semua Al-Quran mulia, kita melakukan semacam itu dianggap salah. Kita punya kaidah, ya, al-adatul muhakkamah. Adat tradisi selama tidak bertentangan dengan maqasidus syariah, la ba'sa, ada masalah, saudara-saudara. Ini yang merawat semacam ini adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita berjuang bersama-sama di Nahdlatul Ulama. Ini sebuah organisasi hebat, organisasi besar yang begitu menghargai perbedaan apapun bentuknya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, warna kulit dan lain sebagainya. Karena memang hamba Allah semua wajib diberikan penghormatan dan penghargaan. Nahdlatul Ulama adalah yang terdepan untuk berhadapan dengan perbedaan apapun. Alhamdulillah Indonesia yang begini hebat, beragam, Indonesia yang penuh segala macam perbedaan. Karena ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah negeri ini aman, amin. Ya Rabbal, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Isra Mi'raj yang ketiga, muatannya adalah sholat yang 5 waktu. Panggilan iman yang pertama, panggilan adzan. Halo, benar nggak? Begitu adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bilang begini, baru adzan. Ada yang bilang begitu? Ada kayak sholat asar setengah 6? Ada nggak yang adzan mengadzan, mancing banyak? Ada? Ada? Di Sawangan, di Harjamukti malah lebih parah. Ada nggak sampai adzan habis kali sembahyang? Karena memang panggilan adzan adalah panggilan iman. Urusan sholat yang pertama, ketika baginda Rasul menyampaikan beberapa hadisnya, tidak ada satupun dikasih label kafir kecuali sholat. Umatnya tidak puasa, umatnya tidak haji, umatnya tidak zakat, Nabi tidak pernah keluar mengatakan kafir. Tapi ketika umatnya tidak melaksanakan sholat, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang sengaja dengan sadar, dia ngerti, dia paham, dia tinggalkan itu sholat, faqad kafara jiharan. Sungguh orang itu sudah menyatakan sikap
mendeklarasikan diri di hadapan Tuhan Allah sebagai orang-orang yang kafir. Saya semula mempelajari hadis ini kok ekstrim banget. Nabi sampai menyebut orang yang tidak sholat itu kafir. Pelan-pelan kita pelajari. Saya ngaji dengan almarhum al-Baqurah Allahumma yarham di Bukit Duri. Ada kiai dulu namanya Kiai Abdul Rojak Haidir. Ya. Begitu saya ngaji ketemu, kenapa orang yang tidak sholat itu kafir? Ternyata rukun Islam yang 5 unsurnya ada semua satu di urusan sholat. Mari kita lihat rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika kita sholat syahadat apa tidak? Apalagi yang 4 rakaat 2 kali tasyahud itu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau sudah sholat pasti syahadat. Tapi kalau syahadat belum tentu sholat, Pak. Ada yang boleh begitu? Ada itu juga lagi nikah doang syahadatnya. Diajarin nama hamil asadu asadu. Tapi kalau udah sholat pasti syahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat sedang dikerjakan. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Unsur zakat ada di sholat. Gimana? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dagang ditinggalin, yang lagi nyalo ditunda dulu, yang lagi rapat, yang lagi meeting ditinggal dulu. Mungkin yang otak dagang dia bilang, ini kalau dagangan buat tinggalin sholat 50.000 hilang ini. Betul lah. Korban keuntungan, korban waktu, korban kesempatan ditinggal sebentar aja, 2 menit, 5 menit paling lama, ruku dan sujud. Anggaplah itu zakat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu alaihi Muhammad. Rukun Islam yang keempat apa? Berpuasa di bulan Ramadan sebentar lagi, amin. Apa sih yang membatalkan puasa diantaranya? Makan, minum, banyak, sedikit, sengaja. Lagi puasa, batal nggak? Batal. Sekarang lagi sholat, makan, minum, banyak, sedikit, sengaja, batal nggak? Batal. Ada yang nanya, apa ya lagi sholat madang banyak? Enggak, lagi kesurupan. Tapi kalau minum sedikit bisa terjadi, makan sedikit bisa terjadi. Ketua DKM mau sholat zuhur, kan wudu dulu, betul? Begitu wudu ditakbir, Allahu Akbar. Sisa air wudu netes, Pak. Jatuh ke hidung, jatuh ke bibir tangga bilang dia. Angkat sedikit. Ditelan sama ketua DKM, batal nggak sholat? Batal, sudah. Haji Agus kondangan 3 tempat saya hari. 3-3-nya dia mandang mungkin gratis. Pulang udah asar 4:30 belum sholat asar. Begitu takbir, Allahu Akbar. Sisa daging empang nyangkut di gigi belakang dan dia. Dapat tuh, gede apa kecil? Ditelan sama beliau sengaja, batal nggak sholat? Batal, sudah. Makanya ngaji, kalau ngaji kita nggak goblok. Kalau ngaji kita nggak terganggu dengan kebodohan kita. Begitu dapat makanan dalam mulut, cara buangin ya, buang gimana caranya ya? Boleh diambil, Pak, atau tapi jangan minum, langsung mulut sebelah. Sedikit tapi ditelan, sholat kita batal. Unsur puasa ada di sholat. Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji kemana? Ke Mekah, sengaja mau mengunjungi Ka'bah, betul? Kita sholat menghadapnya Ka'bah, betul? Maka esensinya adalah haji. Maka Nabi mengatakan fakod kafaroh jiharon. Kenapa orang yang tidak sholat kafir? Karena dia tidak syahadat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak haji, kafir. Mudah-mudahan kita semangat orang-orang yang ahli sholat semua. Yang kedua, urusan sholat harus dengan ilmu. Satu saja. Di dalam sholat ada 3 harokah. Ada harokah hokifah, ada harokah mutawasito, ada harokah sakilah. Ini ada gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat dan ada gerakan yang tidak membatalkan sholat. Yang pertama harokah hokifah. Mana harokah hokifah?
gerakan badan kita yang kecil, walaupun berulang-ulang, berturut-turut tidak batal. Mana yang kecil nih? Kecil ya. Ini walaupun berturut-turut, berulang-ulang itu nggak batal. Kemudian sholat, begitu gatal pipinya digaruk. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Enggak apa-apa, sampai bokeh silakan. Yang penting garuknya satu ya. Jadi enggak batal saudara-saudara. Atau kekuatan dia garuknya paha yang gatal. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Faghfir li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Enggak batal. Batal begini Bu. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Ini namanya harokah pipa. Jelas? Makanya kalau ada temen yang sholat begini nih, dan tidur, enggak batal. Enggak batal. Itu namanya harokah pipa. Cuman maaf, gangguin gua. Saya asyhadu an la ilaha illallah. Di samping tidur, akan datang ke mata saya. Dari mata turun ke hati. Ganggu saya. Betul Pak? Sekarang saya tanya, gangguin orang sholat boleh apa orang? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Maka di mana-mana saya terang, yang gendut-gendutan, coba ente tasamu. Apa tasamu? Toleransi. Lihat dong kiri kanan. Kalau kiri kanan dia diem ngapa? Kecuali kiri kanan gendut-gendutan. Atau satu masjid gendut-gendutan semua. Boleh dah. Namanya Masjid Jami al-Gendut-gendutan. Oh kita ngaji kok. Wa inda illallahi fal muhallala irfaqi tauhidillati solitala. Ketika kau ketemu Hamzah, angkat telunjuk kananmu. Untuk apa? Mentauhidkan Tuhan yang kau sembah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghukumkan sunnah. Ketika ketemu Hamzah, angkat telunjuk kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngaji Bang. Halo. Namanya harokah pipa. Ada yang kedua harokah mutawasito, gerakan badan yang sedang. 3 kali berturut-turut batal sholat kita. Ini boleh Bu? Allahu liman hamidah. Boleh? Allahu liman hamidah. Boleh. Itu yang batal. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu menjadi opak-opak. Hati-hati nih. Bisa membatalkan sholat. Sudah. Betul? Iya. Ini ruas kecil, sedang. Ya. Kita sholat. Halo. Nyamuk ada di sini, ada di sini, ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh, enggak batal. Karena ada tumaninah. Paham? Yang batal begini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda enggak? Ini ilmu saudara-saudara. Kita lagi sholat, maju mundur boleh nggak? Boleh, darurat betul. Geser kanan kiri boleh nggak? Boleh. Yang penting pakai tumaninah. Halo, kita lagi sholat, imam batal, maju boleh nggak jadi imam? Boleh. Makanya ketika sholat berjamaah, imam guru pinter, makmum cerdas. Ini ada cerita, makmum pinter, makmumnya pinter, imam goblok. Begitu imam keluar tanya, mau kemana bang? Mau kemana bang? Ya, imam tolong. Halo, begitu imam keluar berarti batal. Makmum boleh jadi imam. Melangkahnya jangan asal-asalan. Nah, betul ulama udah ngajarin kita tertib sampai urusan begitu. Pakai tumaninah. Tuh, kurang maju lagi. Apa-apa.
Halo. Ketua DKM imam, saya berdua jadi makmum. Begitu ada yang ngolek saya boleh nggak mundur? Supaya makmum yang terus sejajar, boleh? Boleh. Mundurnya pakai tumanina. Tuh. Kurang mundur lagi nggak apa-apa. Tuh. Paham? Beda kan dengan begini? Beda kan? Beda. Beda kudu ngaji saudara. Kita lagi sholat kiri kanan kita, ada yang kentut saudara-saudara. Kosong sebelah kiri kanan. Boleh geser kiri? Boleh. Boleh geser kanan? Boleh. Boleh. Geser pakai tumanina. Itu saudara-saudara. Ini namanya harokah mutawasithah. Jadi penting ngaji bab sholat, apalagi sholat ini merupakan ilmu hal, ilmu yang setiap hari kita lakukan. Maka Syekh Az-Zarnuji mengatakan ilmu tentang sholat wajib dipelajari. Lalu ada Muhammad. Ada lagi yang namanya harokah sakila, gerakan ruas badan Pak, satu badan besar, walaupun cuma sekali bergerak sholatnya batal. Imam batal, saya langsung maju. Ada makmum pengen bergabung, kiri kanan batal. Itu namanya sholat kuntilanak. Ada namanya harokah sakil. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Dan yang terpenting di dalam sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Waduh, pada level ini, pada tingkatan ini gak gampang, betul Pak? Gak gampang. Maka Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali kasih ilmu sama kita. Khusyuk yang model mana? Kita jangan musuhnya Nabi. Sayyidina Ali ketika perang tembus anak panah di kakinya, nggak berani cabut kecuali setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak panah copot. Nggak keras saudara. Itu udah mampu gitu. Nyamuk aja begitu gitu. Dari hari anak panah dicabut, diminta lagi sholat. Luar biasa. Model saya, model kita ini pas awam semua. Orang lagi sholat hati kita kayak mana-mana. Betul ya? Iya. Jangan kan ente. Kiai aja belum busuk. Sore-sore kiai lagi sholat asar. Halo. Ada assalamualaikum, assalamualaikum. Yang jawab istrinya waalaikumsalam. Udin, gitu kira-kira. Udin bocah ngerti. Ada apa Din? Abang Kiai ada lagi sholat. Ada apa Din? Udin mengundang abah ntar maghrib. Kebetulan anak alhamdulillah muhibbah. Alhamdulillah. Udah. Kata ibunya Kiai, yaudah ntar Umi sampein sama abah. Halo? Udin pulang. Kiai kan bininya sibuk juga di dapur segala macam, dia keluar dulu sudah. Begitu pulang, Assalamualaikum Mbak. Tempat sholat nggak ada, kamar nggak ada. Tiba-tiba habis maghrib pulang, bawa berkat. Abah dari mana Bang? Dari rumah Udin. Udin yang tadi ngundang kita, iya. Kan saya belum ngomong Pak. Apa kata Kiai? Kan gua dengar lu pada ngobrol tadi. Ini urusan berkat tuh kayak gimana mana? Nyimak dia sudah ada undangan. Nah oleh karena itu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, tingkatan kita orang awam. Yang pertama fahmun, yang kedua khaufun, yang ketiga rojaun. Fahmun, paham. Apa yang kita baca kita pahami. Waduh berat. Anda yang ngerti cuma takbiratul ihram doang. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Fatihah apa cuma kagak ngerti. Baik, kata beliau, minimal apa yang kita baca, mulut ngomong, kuping nyimak, hati ngikutin. Itu udah keren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulut ucap,
kuping nyimak, hati ngikutin, itu udah cakep. Bisa nggak? Bisa nggak? Insya Allah. Itu nggak gampang itu. Kadang-kadang baca Fatihah, hati mana-mana. Ada yang model begitu? Potongan dia semua romannya sudah. Ketika kita mampu menyimak bacaan Fatihah kita, bacaan surah dan seluruh bacaan-bacaan sholat, kuping kita tetap ngikutin, hati ngikutin, itu termasuk khusyuk buat kita orang-orang yang awam. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu pun nggak gampang, saudara-saudara. Fahmun. Yang kedua, khaufun, ada rasa takut. Kalau gerakan terlalu cepat nanti nggak dapat tumanina. Tumanina kan rukun dalam sholat, batal sholat kita. Tenang. Kalau sholat nggak pakai peci, nanti khawatir rambutnya jatuh ketika sujud, terhalang salah satu anggota sujud. Ada pakai peci, ini khawatir juga. Cuman saya kasih tahu, yang udah pakai peci benar, ada ilmunya. Ada peci lagi ngajar, ada peci lagi kondangan, ada peci lagi sholat, ada peci lagi menggapleh. Ini peci ceramah begini, ceramah, kondangan, arisan begini. Betul? Kalau peci sholat angkat, tuh. Paham? Tuh. Kalau pakai peci begini si RT berarti lagi berantem sama bibinya dulu. Ada ilmunya. Bu, pakai mukena jangan dialis. Kayak gini nih. Entar ibu sujud ketutup jidatnya, itu penghalang sujud. Ya, angkat aja bu, nama kejenong yang udah begitu modelnya itu. Termasuk ibu jangan sujud di atas mukena yang ibu pakai. Ibu lagi sholat, sejadahnya mukena digelar. Sujud di atas mukena yang ibu pakai. Begitu ibu bangun, ke bawah nggak itu mukena? Ke bawah, penghalang sujud itu namanya. Taruh mukenanya di bawah dada. Ajarin tuh anak-anak perempuan ibu. Masih banyak perempuan sujud di atas mukena. Sama dengan sorban bapak-bapak, sorban panjang ngengser. Begitu mau sujud, sorban duluan jatuh. Sujud di atas sorban. Begitu bangun, sorban ke bawah apa enggak? Ke bawah. Itu penghalang sujud namanya, saudara-saudara. Kecuali sorban ditaruh, dibuat sujud, beda lagi, nggak ada masalah. Nih, ngaji saudara-saudara. Bab sholat, ya. Nah itu namanya fahmun, khaufun, ada perasaan takut. Lagi sholat, kalau radio nyala, TV nyala, bahaya nih. Matiin dulu TV-nya, matiin dulu radionya, gitu. Ya, takut nanti diganggu. Ini kagak, takbir jalan, radio jalan. Allahu Akbar, ayo tinggi naik. Kemana digoyang saudara. Itulah rangka upaya. Fahmun, khaufun, rojaun. Yakinkan kita memang orang awam. Mungkin ketika takbiratul ihram kita nggak dapat khusyuk. Mungkin ketika baca Fatihah ngelamun. Mungkin ketika kita rukuk dan sujud banyak ngelamunnya. Tapi sujud terakhir yakin. Rojaun, penuh harapan. Yakin sholat saya dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah sholat kita tidak pernah merasa sia-sia. Banyak sekali ilmu-ilmu sholat. Kalau kita sholat berjamaah, kita wajib niat makmuman, betul? Wajib itu. Kalau imam niat sunnah, niat imaman sunnah. Ya, imam boleh niat imaman di tengah-tengah boleh. Kalau makmum nggak boleh. Misalnya kita lagi sholat sendiri. Kita lagi sholat sendiri, ada orang ikut berjamaah. Ini makmum guru pintar, imam guru paham. Makmum yang pintar, saudara-saudara, ketika mau berjamaah dicolek ke siapa? Imam. Bab kalau dia kagak nyolek, imam kagak tahu. Begitu salam ada orang di belakang. Yang dapat fadilah sholat berjamaah cuma si makmum. Imam nggak dapat, saudara-saudara. Makanya kita mau guru pintar, kita colek. Nah, Nion, kita yang disentuh sama orang di belakang itu bukan sekedar pengumuman ada orang, saudara-saudara. Begitu disentuh, langsung kita niat jadi imam. Paham? Jadi bukan sekedar ngasih tahu ada orang di belakang, bukan. Ini enggak, saudara-saudara, imamnya goblok, begitu colek dan nengok, kenapa lo nengok?
Nih, masih banyak lagi ilmu sholat yang perlu kita baca. Termasuk ketika sholat berjamaah. Ini ada cerita imam mengganggu makmum. Waduh, imam ganggu makmum. Ya, salah satu rukun membaca suratul Fatihah adalah terdengar sama kupingnya sendiri. Ya kan? Ya. Itu salah satu syarat tuh membaca Fatihah, terdengar sama dirinya sendiri. Maka ada sunnah, ada adabiyahnya dalam sholat berjamaah. Ketika imam selesai membaca Fatihah, sebaiknya ditunda sebentar, seukuran makmum bisa menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam yang paling adab jangan langsung ngegas baca surat, diam dulu. Sekira-kira makmum bisa menyelesaikan bacaan Fatihah, tapi diamnya bukan kosong. Makmum baca Fatihah, imam boleh membaca surah pendek yang sekira-kira seukuran makmum bisa membaca suratul Fatihah, tapi terdengar sendiri-sendiri. Kata imam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam membaca surah Al-Ikhlas untuk dirinya sendiri, makmum lagi baca Fatihah. Khusyuk gak dia? Aman gak dia? Aman. Dia bisa mendengarkan dan dia khusyuk. Coba kalau imam langsung ngegas, bentrok suaranya, apalagi suara imamnya keren, udah parang-parang Fatihah kita. Betul Pak? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahkan rakaat Fatihah pertama, Fatihah yang kedua dibaca, Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalih. Dibaca itu. Imam lagi baca itu, makmum baca Fatihah. Bahkan rakaat Fatihah yang kedua, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu yang dibaca oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wah, saya belum hafal ini. Udah, akhirnya saja baca deh ayat pendek yang sekira-kira imam apa makmum bisa menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi kalau ada ente sholat berjamaah, abis waladhdallin amin, imam diem lama kagak baca surah, ente jangan sujon. Kayaknya imam lagi nutur-nutur surat ini. Kayaknya imam lagi nyari ayat ini. Bukan, lagi memberikan kesempatan kepada ente untuk bisa menyempurnakan membaca suratul Fatihah. Insya Allah ini tambahan bagaimana kita lebih menyempurnakan sholatnya 5 waktu, dan mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini Allah mengangkat kita dengan sholatnya. Amin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik alal
ikhtiar kita pada malam hari ini dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat akan disampaikan. Terima kasih, salam hormat atas silaturahimnya. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama khususnya di Kelurahan Raja Mukti, para pengurusnya semakin giat dan istiqomah, namanya berkhidmat. Kalau berkhidmat itu nggak ada hitung-hitungan waktunya, nggak ada hitungan tenaganya, nggak ada hitungan rupiahnya, bahkan kadang-kadang kita yang pada saweran buat menghidupkan kegiatan. Tapi insya Allah kekuatan fidyahnya harga mukti mah aman dah, bos baso. Amin. Insya Allah ya ditermakan rezekinya dari dagang baso buat NU, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam hormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir wa ahsan jazaa pada guru kita Muhtaram Haji Ahmad Fakhruddin Muradi. Terima kasih sudah menyampaikan mau'izatul hasanahnya tentang bagaimana faedah salat dan sebagai bacanya. Mudah-mudahan dapat kita berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan semakin tambah ilmu kita dalam hal ibadah, menjadi asbab sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini, yaitu peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan hari lahirnya NU yang ke-102. Mudah-mudahan